Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Adik-adik sekolah minggu, hari ini tepat pada tanggal 4 April 2021 kita akan merayakan ibadah Paskah. Hari ini kita juga ditemani oleh abang-abang Naposo kita, dan juga yang akan membawakan khotbah kita adalah Amang Pendeta Resot, Amang T. Tampu Bolon. Begitu juga dengan liturgis yang akan dibawakan oleh Amang Sintua N. Silitonga. Dan kita juga akan menampilkan visualisasi jalan salib. Ya, adik-adik yang di rumah, kita akan memasuki ibadah kita. Untuk itu kita angkat lagu pujian kita dengan judul Satu Jumlah Hidung dan Mulutku. Adik-adik yang di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga mata kanan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini lemah. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Adik-adik kembali duduk yang manis. Kita mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku.
Adik-adik yang ada di rumah silakan duduk kembali. Kita akan membacakan hukum Taurat kita. Kita angkat lagu pujian kita dengan judul Patik Paduahon. Hukum Taurat Tuhan pada kebaktian sekolah minggu pagi ini diambil dari hukum Taurat kedua beserta artinya. Marilah kita membaca bergantian, demikian firman Tuhan. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita doa pengampunan dosa, mari kita bernyanyi nomor 5, Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, Yesus selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Marilah kita berdoa memohon keampunan atas dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan epistel kita. Kita bernyanyi kembali dengan judul Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda kembang menusuk jiwaku, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Epistel kebaktian sekolah minggu pada hari ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat 10. Marilah kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta mengamalkannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakui iman, mari kita bernyanyi nomor 9, Nungatalu Hamatean. Aina he, he doi ba.
Silakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita sebagaimana saudara-saudara seiman mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Abang akan membacakan warta sekolah minggu untuk adik-adik dan untuk kita semua. Didengar ya. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dengan tema Kuasa Kebangkitan Yesus. Yang kedua, bagi adik-adik dan orang tua kami guru-guru sekolah minggu menghimbau agar mengumpulkan persembahannya melalui daerah pertanggungan masing-masing diserahkan melalui Sintua. Warta tambahan yang pertama, pukul 13.00 atau jam 1 siang, kita akan mengadakan perlombaan perayaan Paskah secara live streaming. Diharapkan bagi adik-adik yang telah mendaftarkan diri dalam perlombaan untuk mengikuti acara live streaming tersebut. Yang kedua, guru sekolah minggu akan membagikan telur Paskah ke rumah adik-adik yang telah mendaftarkan diri dalam perlombaan perayaan Paskah. Yang ketiga, bagi adik-adik yang mengikuti perlombaan Paskah, diberitahukan saat mengerjakan perlombaan dari awal sampai selesai untuk memvideokan video dan foto hasil dari pekerjaan perlombaan adik-adik dikirimkan ke WA sekolah minggu. Batas akhir pengumpulan atau pengiriman sampai pukul 3 sore. Lewat dari jam tersebut maka dinyatakan gugur. Demikian warta sekolah minggu. Saat ini kita akan memutar visualisasi Paskah. Mari kita saksikan bersama-sama.
Adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Resot, Pendeta T. Tampu Bolon. Untuk itu kita bernyanyi kembali dengan judul Kurindu Firman Tuhanku. Kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dengan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Anak-anak kami sekalian, selama Paskah, firman Tuhan bagi kita pada perayaan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ambil dari Markus 16 ayat 6. Saya baca untuk kita. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Anak-anak kami sekalian, berita tentang kematian Yesus adalah merupakan cerita yang sangat mengerikan dalam sejarah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kenapa mengerikan? Ketika ada orang di dunia ini harus dihukum, pasti ada kesalahannya. Ketika ada orang divonis sampai kepada kematian, pasti ada dosanya yang begitu besar. Namun lain dengan Tuhan Yesus. Pilatus sendiri mengatakan, "Saya tidak menemukan satu apapun kesalahannya. Terserah kepada kalian semua." Ketika Pilatus di hadapan oleh orang banyak itu. Artinya bahwa para raja di tengah-tengah dunia ini menyaksikan bahwa sedikit pun tidak ada kesalahan Tuhan Yesus. Namun karena kebencian, karena iri hati, karena ketidaksukaan para orang-orang Farisi, orang-orang Sadusi, dan orang-orang Yahudi, Yesus difitnah dengan satu kesalahan. Yesus dituduhkan dengan sesuatu dosa, sehingga mereka berkata, "Salibkan, salibkan, salibkan." Sungguh mengerikan sekali anak-anak kami sekalian. Ketika Yesus berdua di Taman Getsemani, dari sana Yesus ditangkap oleh serdadu Romawi. Dan mulai dari sanalah sejarah tentang penderitaan Tuhan Yesus dimulai. Siksaan,
pukulan, bahkan hujatan. Tapi yang lebih parah lagi, dia diludahi. Dia sungguh dihina. Ada banyak orang sambil memikul salib. Dia naik ke bukit Golgota. Di sanalah dia disalibkan. Kemudian menjelang jam 3, dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan kemudian pada hari itu juga Yesus dikuburkan dan di kuburan Golgota. Anak-anak kami sekalian, setelah Yesus dikuburkan, ada beberapa orang yang sangat bersedih. Siapakah itu? Maria, ibunya. Siapa lagi? Maria Jakobus. Siapa lagi? Salome. Ada 3 perempuan yang terus menangis ketika Yesus mulai ditangkap. Gimana murid-murid Tuhan Yesus? Mereka pada ketakutan. Mereka pergi ke rumah orang tuanya. Mereka pergi ke tempat yang lain. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Karena mereka juga sungguh ketakutan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka mau menyelamatkan diri. Mereka tidak mau dikatakan sebagai teman atau murid dari Tuhan Yesus sendiri. Itu terbukti dengan Simon Petrus ketika salah seorang orang Yahudi berkata kepada Simon Petrus, kamu kan salah satu dari mereka. Apa dikatakan Simon Petrus? Saya tidak mengenal dia. 3 kali Simon Petrus menyangkal Yesus. Dan pada sangkalannya yang ketiga, terdengarlah kokok ayam sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup. Kalau 3 perempuan ini tidak henti-hentinya menangis, bahkan ketika menjelang hari Sabat, mereka sudah berencana untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Pada tradisi orang Yahudi, setelah seseorang itu mati, maka pada hari ketiga, para keluarga biasanya akan datang untuk meminyaki mayat atau keluarga yang telah meninggal itu dengan minyak wangi-wangian, minyak ramu-ramuan sebagai tanda kasih mereka yang terakhir. Demikian juga Maria, Salome, Maria yang memiliki Tuhan Yesus dan si Salome. Mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus dengan maksud melaksanakan tradisi itu. Anak-anak kami sekalian, saat kapan mereka pergi? Saat menjelang pagi ketika masih gelap. Belum ada orang yang terbangun. Bahkan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kematian masih membawa suasana mencekam di sekitar Yerusalem sehingga orang pada ketakutan. Namun ketiga perempuan ini tidak mengenal takut. Dengan mengendap-endap mereka datang ke Golgota. Mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus. Dan tahu saudara-saudara, ketika mereka masuk ke tengah-tengah kuburan itu, mereka melihat ada seorang pemuda yang sedang duduk di tempat di mana Yesus dikuburkan. Apa yang dikatakan pemuda itu? Inilah yang dikatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat tempat mereka membaringkan dia. Anak-anak kami sekalian, pertanyaan, siapakah orang muda itu? Apakah dia penjaga kuburan itu? Apakah dia seseorang yang kesasar? Apakah dia mungkin yang ditugaskan atau serdadu Romawi? Tidak. Sebenarnya dia adalah Yesus sendiri. Namun karena
suasana berkabung, suasana kesedihan itu membuat Maria, Salome, dan yang lain tidak mengenal wajah Tuhan Yesus. Sehingga mereka bersedih dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan orang muda tadi. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Pertanyaan, kenapa mereka tidak mengenal Tuhan Yesus padahal dia sedang berbicara dengan mereka? Karena Yesus yang bangkit itu bukan lagi seperti ketika dia hidup. Tapi Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang telah bangkit secara jasmani, namun tubuhnya telah diperbaharui. Tubuhnya menjadi tubuh surgawi, sehingga kekudusan itu telah menaungi tubuh Tuhan Yesus. Ini yang membuat Maria dan kedua orang, ketiga perempuan yang lain tidak mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak kami sekalian, kesedihan terkadang membuat kita tidak bisa membedakan kebenaran. Kesedihan bisa membuat seseorang itu menjadi orang yang kehilangan pikiran dan kehilangan ingatan, termasuk perempuan yang datang ke kuburan Tuhan Yesus. Untuk itu anak-anak kami sekalian, ketika kamu bersedih, jangan sekali-sekali kehilangan akal, kehilangan pikiran, kehilangan iman. Saya tanya dulu, siapa kalian yang tidak pernah bersedih? Semua pasti bersedih. Tapi kesedihan jangan membuat engkau kehilangan iman, kehilangan pikiran, dan kehilangan kepercayaan dan semangat dalam kehidupan. Apa yang dikatakan orang muda itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Berarti kuburan itu membuktikan sebagaimana dikatakan orang muda tadi. Ia tidak ada di sini. Kuburan itu sebagai saksi bahwa tubuh Tuhan Yesus tidak lagi terbaring di dalam kuburan. Sebagaimana dalam pikiran para perempuan Yerusalem tadi. Kemana Yesus? Dia telah bangkit. Dan itulah orang muda tadi. Anak-anak kami sekalian, Rasul Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Sia-sialah khotbah kami. Artinya kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini adalah merupakan kesimpulan keimanan orang Kristen bahwa kita tidak berakhir pada kematian. Tapi kita akan bangkit ketika kematian itu datang nanti. Kuburan adalah merupakan awal untuk menerima kebangkitan kelak. Sehingga kalau ada saudaramu yang mati, mungkin orang tuamu, mungkin opungmu, mungkin bapakmu, ingat, nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka akan bangkit dari kuburan itu. Itu makanya jangan bersedih. Kalau kamu bersedih terus menerus karena ditinggalkan adikmu, ditinggalkan abangmu, atau bapak, atau ibumu, ingat, biarlah kesedihan itu hanya sebentar. Karena nanti mereka juga akan bangkit. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasih. Siapa? Bapak kita yang lebih dulu meninggal, mungkin ibu kita yang sudah lebih dulu meninggal, mungkin adik, mungkin saudara, mungkin opung. Tapi perjumpaan dalam suasana baru. Inilah makna Paskah, kita telah dibangkitkan dari kematian, dari suasana kesedihan bersama-sama dengan Yesus. Tapi yang paling terutama, makna Paskah itu, Yesus telah bangkit mengalahkan ketakutan manusia. Yesus telah bangkit
dari pikiran-pikiran yang lama dalam diri manusia, termasuk kita harus memaknai, mari bangkit dari segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Apa saja itu? Ada orang yang lalap, terlena di rumah saja. Walaupun 1 tahun ini kita tidak ke gereja, namun setiap hari Minggu gereja melayani anak-anak kami dalam live streaming. Waktu, tempat tidak membedakan kita, tidak memisahkan kita. Ketika kamu setiap hari Minggu beribadah, walaupun lewat live streaming, ingat, Yesus memberikan semangat bagi kita. Tempat ataupun teknik suasana tidak menghalangi kita untuk datang kepada Yesus yang telah bangkit itu. Untuk itu anak-anak kami sekalian, mari teladani, semangati. Paskah itu adalah kebangkitan semangat, kebangkitan dari ketakutan seperti perempuan-perempuan tadi. Dengan demikian kita telah berpaskah. Selamat Paskah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberitahukan kepada kami bahwa kuburan membuktikan bahwa tubuh-Mu yang telah mati tidak ada lagi di kuburan itu. Kuburan itu membuktikan bahwa Engkau telah bangkit. Allah Bapa di sorga melalui anak-Mu Tuhan Yesus, suatu peristiwa besar Engkau laksanakan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya kebangkitan-Mu menjadi awal penyemangatan kami, terlebih-lebih anak-anak-Mu sekolah minggu. Walaupun sudah 1 tahun mereka tidak bisa berkumpul di gereja beribadah bersama-sama dengan kami. Namun hal itu tidak memberikan mereka menjadi ketakutan, lemah, putus asa. Namun tetap mereka bersemangat. Karena kami tahu kebangkitan-Mu dari kematian menjadi semangat bagi semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Amin. Anak-anak kami sekalian, mari kita tutup ibadah kita dan persembahan yang telah kita kumpulkan untuk nanti diserahkan ke gereja melalui mesin tua atau mungkin langsung diantar pada hari Sabtu. Kita menyerahkannya kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian acara yang bisa kita laksanakan dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Untuk itu anak-anak kami sekalian, kiranya semangat kebangkitan Yesus kita imani dalam kehidupan supaya kita bangkit dari segala sesuatu keterpurukan, kelemahan, kegagalan, dan juga dari kebodohan. Mari dengan Paskah Yesus telah bangkit, kita bersemangat. Untuk itu kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Paskah.